Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mari kita lanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad sampai makalah yang ke-8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminatu an Utsman radhiyallahu anhu. Itu ya. Halaman 22 ya. Wal maqalatu tsaminatu an Utsman radhiyallahu anhu wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Awwaluha fi ada'i faraidillah wasani fi ijtinabi maharimillah wassalitu fil amri bil ma'rufi wabtigha'a thawabillah warrabi'u fin nahyi anil munkari wal ittiqa'i min ghadabillah. Wal maqalatu lan utawi maqalah as-saminatu kang kaping 8. An Utsmana iku kaceritakake saking sahabat Utsman. Radhiya mugi paring ridho Allahu sapa Gusti Allah anhu saking Utsman. Lah apa sing dingendikake Utsman? Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Wajadtu nemu sapa ingsun. Wajadtu nemu sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah. Halawatal ibadati ing manise ibadah fi arba'ati asya'a ing dalem papat pira-pira perkara. Wajadtu nemu sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah fi arba'ati asya'a ing dalem papat pira-pira perkara. Lah apa papat mau? Awwaluha utawi kawitane arba'ah. Awwaluha utawi kawitane arba'ah atau kawitane papat mau fi adai faraidillah iku ing dalem nekani pira-pira fardune Allah. Fi adai faraidillah iku ing dalem nekani pira-pira fardune Allah. Yasiriha gampange faraid wa asiriha lan angele faraid. Yasiriha gampange faraid wa asiriha lan angele faraid ya. Yasir dari kata yusrun, asir dari kata usrun. Fa inna ma'al usri yusra itu ya. Kemudian yang kedua wasani lan utawi kang kaping pindho. Wasani lan utawi kang kaping pindho fitsdina bi maharimillahi iku ing dalem ngedohi pira-pira harame Allah. Fitsdina bi maharimillahi iku ing dalem ngedohi pira-pira harame Allah. Saghiriha cilike maharim wa kabiriha lan gedene maharim. Saghiriha cilike pira-pira perkara kang diharamake wa kabiriha lan gedene pira-pira perkara kang diharamake. Kemudian yang ketiga wasalisu lan utawi kang nomor 3. Wasalisu lan utawi kang nomor 3
fil amri iku ing dalam perintah, fil amri iku ing dalam perintah, bil ma'rufi kang kelawan bagus, wal amru wasalitsu lan utawi kang kaping 3 fil amri iku ing dalam perintah bil ma'rufi kelawan bagus. Wa huwa lan utawi ma'ruf, ma'ruf itu apa? Kullu ma iku saben-saben barang, kullu ma iku saben-saben barang yahsunu kang bagus apa ma, yahsunu kang bagus apa ma fisyar'i ing dalam syarak, fisyar'i ing dalam syarak. Kemudian berikutnya wabtighai thawabillahi lan numpreh ganjarane Allah. Numpreh itu goleki ya, mencari. Wabtighai thawabillahi lan numpreh ganjarane Allah. Wa huwa lan utawi ibtighai thawabillah mau min atfil illati iku saking atofi illah, min atfil illati iku saking atofi illah ala makluliha ing atase maklule illat, ala makluliha ing atase maklule illat. Warrabi'u lan utawi kang kaping 4, warrabi'u lan utawi kang kaping 4 fin nahyi iku ing dalem nyegah, fin nahyi iku ing dalem nyegah anil mungkari sangking mungkar. Lah mungkar iku apa? Wa huwa lan utawi mungkar ma iku barang, wa huwa lan utawi mungkar ma iku barang laisa kang ora ana fihi ing dalem ma, laisa kang ora ana fihi ing dalem ma, ora ana apa ridallahi apa ridane Allah, ridallahi apa ridane Allah ta'ala halim hulur Allah, ta'ala halim hulur sapa Allah min qaulin bayane saking pengucap au fi'lin utawa penggawean, au fi'lin utawa penggawean. Wal ittiqai lan ngreksa menjaga ya. Ayil ihtirasi tegese ngreksa, ayil ihtirasi tegese ngreksa min ghadabillahi sangking bendune Allah, min ghadabillahi sangking bendune Allah. Wa huwa utawi min ghadabillah min atfis sababi iku sangking ataf sebab alal musabbabi ing atase musabbabi, min atfis sababi iku sangking ataf sebab alal musabbabi ing atase musabbabi. Sekarang saya terangkan makalah yang ke-8 dari rubaiyah, dari yang jenis 4-4 ini disampaikan oleh sahabat Utsman bin Affan. Makalah yang ke-8 dari babur rubai ini diceritakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lah apa sing di ngendikake sahabat Utsman? Wajadtu halawatal ibadati fi arba'ati asya'a. Wajadtu nemu sapa ingsun halawatal ibadati ing manise ibadah fi arba'ati asya'a ing dalem 4 pira-pira perkara. Jadi sahabat Utsman itu bisa menemukan manisnya ibadah itu dalam 4 hal ya. Nah ini perlu dipahami ya, ibadah itu tidak hanya sholat saja, ibadah itu tidak hanya puasa saja, ibadah itu tidak hanya ngaji saja, tapi semuanya, semua hal itu bisa dianggap sebagai ibadah. Lagi-lagi tergantung niatnya ya. Makan bisa jadi ibadah seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Minum itu juga bisa jadi ibadah. Nah kok bisa? Ya
Karena ketika kita makan, kita niati semoga bisa kuat untuk melaksanakan ibadah, supaya bisa kuat untuk mencari ilmu, itu bisa menjadi ibadah. Sebaliknya, kita sholat tetapi tujuannya tidak untuk Allah, tetapi supaya dilihat orang lain, nah ini justru malah itu bukan menjadi ibadah. Nah, ketika kita sudah benar melakukan ibadah itu, kita akan mendapatkan manisnya dari ibadah. Kira-kira siapa yang nggak suka manis, ya? Pasti setiap orang senang yang manis. Nah, apa saja 4 hal yang bisa dilakukan untuk mendapatkan manisnya ibadah itu? Awwaluha fi adai faraidillah. Yang pertama yaitu ketika menjalankan faraid yang diperintahkan oleh Allah, ya. Fi adai faraidillah, ketika menjalankan beberapa fardunya Allah, ya. Yasiriha, baik yang kecil, yasiriha, baik yang mudah, wa asiriha, maupun yang susah, ya. Jadi yang namanya fardu, ya, fardunya Allah, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu ada yang mudah, ada yang ya cukup susah, ya. Misalnya apa? Ketika kita diperintahkan untuk senyum, ya, misalnya senyum adalah ibadah, itu kan mudah. Tetapi ketika kita diperintahkan untuk sedekah misalnya, ya, itu kan agak susah, ya. Apalagi menyangkut harta itu iman. Tetapi kalau kita mau melaksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, hasilnya akan bagus. Haji itu tidak semua orang bisa melakukan, ya. Meskipun kita punya uang, belum tentu juga bisa langsung berangkat, ya. Nah, ini yang termasuk yang diwajibkan tetapi susah. Nah, ketika kita melakukan ibadah itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan niat yang ikhlas, maka kita akan mendapatkan manisnya ibadah, ya. Apapun, apalagi yang diperintahkan oleh Allah, membayar hutang, itu kan perintah, ya. Nah, ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan manisnya ibadah. Nah, ini ada kaitannya dengan yang kedua, cara untuk mendapatkan manisnya ibadah seperti yang disampaikan oleh sahabat Utsman, ya, Utsman bin Affan. Apa? Wasani fitstinabi maharimillah. Yang kedua yaitu ketika menjauhi apa saja yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Shogiriha, baik yang kecil, kabiriha, maupun yang besarnya. Haram itu pun juga macam-macam, ada yang haram kecil, ada yang haram besar. Haram kecil apa kira-kira? Mengambil barang milik orang lain meskipun itu kecil, gitu, ya, itu tidak boleh, meskipun orang yang punya tidak tahu. Wakabiriha, yang besar apa? Syirik, ya, menyekutukan Allah, itu dosa besar, ya. Nah, baik yang kecil maupun yang besar harus dihindari, ya. Jangan sampai tubuh kita, badan kita itu dibiarkan terus melakukan keharaman, ya, baik yang kecil maupun besar. Ketika sudah seperti itu, maka insya Allah akan mendapatkan manisnya ibadah. Kemudian wasalitsu fil amri bil ma'ruf, ya. Yang ketiga, cara untuk mendapatkan manisnya ibadah yaitu dengan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu apa? Menyeru kepada kebaikan, ya. Misalnya, ayo sholat berjamaah, ya, ayo memperbanyak sedekah, ya. Itu namanya amar ma'ruf, mengajak sesuatu yang baik.
Wa huwa kullu ma yahsunu fi syar'i, ya, yaitu segala sesuatu yang baik menurut syarak, ya. Membantu orang yang kesusahan, nah itu dianggap baik, ya. Maka kita harus melaksanakan yang namanya amar ma'ruf. Nah, kayak seperti sekarang ini, ya, menyeru orang pakai masker gitu, ya, selalu cuci tangan. Nah, itu juga namanya amar ma'ruf. Nah, tidak hanya amar ma'ruf, wabtigha'i tsawabillahi, dan mengharap pahala dari Allah, ya. Orang kalau melakukan sesuatu dengan embel-embel imbalan itu biasanya semangat begitu, ya. Apalagi ini imbalannya adalah pahala dari Allah, ya. Misal mengajak orang mengajak orang sholat berjamaah, pahalanya apa? Pahalanya mendapatkan 27 derajat dibanding dengan sholat sendirian. Jadi satu paket, wa huwa min atfil illah ala ma'luliha, ya. Wabtigha'i tsawabillah ini merupakan ataf dari elat, yaitu amar ma'ruf, ya. Amar ma'ruf tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir, warrabi'u fin nahyi anil munkari. Kita bisa mendapatkan kenikmatan ibadah yaitu ketika dalam mencegah kemungkaran, ya. Nah, apa itu mungkar? Wa huwa ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin, yaitu segala sesuatu yang tidak diridhoi Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan, ya. Itu namanya mungkar. Ucapan yang mungkar apa? Ngerasani, ya, ghibah, membicarakan aib orang lain. Nah, itu termasuk mungkar. Nah, ketika ada orang yang sedang rumpi begitu, apa yang harus kita lakukan? Mencegahnya, ya. Mengingatkan, mbak jangan banyak ngerumpi, ya. Itu namanya nahi mungkar. Tidak hanya ucapan, ada juga berupa perbuatan, ya. Yang mungkar itu apa? Sesuatu yang tidak diridhoi Allah, ya. Yang berupa perbuatan apa? Misalnya ada orang mabuk-mabukan begitu, ya. Ada orang menyembah menyembah pohon besar. Nah, itu sesuatu yang mungkar, yang berupa perbuatan. Nah, ketika kita melihat yang seperti itu, kita juga harus nahyu anil mungkar, ya, mencegahnya. Caranya gimana? Ya diingatkan atau dinasehati, tidak boleh. Nah, masalah dia itu mau atau tidak, lah itu urusan dianya sendiri. Kita sudah mengingatkan. Dan yang perlu digarisbawahi, dalam nahi mungkar ini juga harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf, ya. Kan satu paket, amar ma'ruf, nahi mungkar. Menyeru kebaikan juga mencegah kemungkaran, tapi harus dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Ada orang mabuk-mabukan terus kita serbu, ya, dipukuli, ya, itu juga malah tidak bagus. Bukannya malah mau mengakhiri, tapi malah justru akan timbul masalah baru, ya. Akhirnya jadi bermusuhan. Nah, kan ada yang seperti itu, ya. Alasannya nahi mungkar, menyerbu warung-warung yang tetap buka, merusak warung-warung yang tetap buka ketika bulan Ramadan. Itu niatnya baik, nahi mungkar, tapi tidak dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini yang tidak boleh, ya. Kalau yang ma'ruf gimana, ya? Dikasih tahu, dinasehati, ya. Nah, kalau kita melakukan sesuatu dengan yang baik, maka hasilnya juga akan baik. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang baik tapi dengan cara yang tidak baik, ya akhirnya juga tidak baik, ya. Nah, ini sekalian juga ada sebuah cerita, ya. Saya punya cerita, tahu seorang Habib Umar, ya. Habib Umar bin Hafid dari Yaman.
Itu cerita suatu ketika ada seorang dokter begitu ya, dokter dari Jepang ini. Nah, beliau itu, orang tersebut itu sedang ke Yaman. Nah, ketika itu dia membeli sesuatu. Kebetulan yang dibeli adalah seorang anak kecil. Nah, setelah membeli sesuatu, dibayar, ternyata dompetnya ketinggalan. Nah, selang beberapa waktu, orang tersebut dikejar oleh anak tersebut. Untuk apa? Untuk dikembalikan dompetnya itu. Nah, terus ditanya, kenapa kamu mengembalikan dompet saya? Bukannya tidak kamu ambil saja, begitu ya. Bukannya tidak kamu ambil saja. Dijawab oleh anak tersebut, memang saya tidak mampu, tapi mengambil barang orang lain itu tidak diperbolehkan di agama saya, tidak diperbolehkan oleh Allah Tuhan saya. Nah, seketika itu orang Jepang itu mengaku mendapatkan huda ya, apa itu, petunjuk hidayah kalau sekarang ya. Kemudian setelah kejadian itu, orang Jepang tersebut menyatakan masuk Islam. Jadi orang bisa masuk Islam itu bukan karena diceramai, bukan karena diajak, tapi dia melihat sendiri perbuatan dari seorang anak kecil yang mengembalikan dompetnya dengan alasan itu dilarang oleh agamanya. Nah, itu bisa jadi jalan masuknya orang dapat hidayah. Nah, itu sekedar contoh saja. Kemudian yang berikutnya, wal ittiqai al ihtirasi min ghadabillah, menjaga dari marahnya Allah ya. Sesuatu yang mungkar itu kan bisa menyebabkan marahnya Allah. Musyrik kenapa sangat dibenci oleh Allah? Syirik ya. Sampai-sampai Allah mengatakan Allah akan mengampuni dosa makhluknya kecuali syirik. Kenapa kok syirik? Karena dengan melakukan syirik, menyekutukan Allah itu menjadikan Allah marah. Lah kok bisa marah? Iya, karena merasa disaingi begitu ya. Merasa diduakan. Itu yang menjadikan Allah marah. Wa huwa min atfis sabab alal musabbab, ya, tadi min ghadabillah itu adalah atap sebab dari musababnya tadi. Kemungkaran itu menjadikan murkanya Allah. Kira-kira cukup jelas ya. Ini sangat mudah ini ya. Jadi saya ulangi lagi, sebagaimana diungkapkan oleh sahabat Utsman bin Affan, bahwasannya manisnya ibadah itu bisa didapatkan dalam 4 hal ya. Yang pertama yaitu ketika menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, baik yang mudah maupun yang susah. Semuanya jika dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapatkan manisnya ibadah. Ketika manis itu kan jadi ketika sesuatu yang manis itu menjadi ketagihan. Yang kedua, fijtina bimaharimillah, ketika menjauhi segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik itu kecil maupun besar. Adapun yang ketiga yaitu fil amri bil ma'ruf, ketika menjalankan amar ma'ruf, menyeru kebaikan, menyeru kebajikan. Sambungannya wabtigho ithawabillahi, dan mengharap pahala dari Allah ya. Orang kalau dimingi-mingi hadiah itu kan pasti senang gitu ya. Yang keempat yaitu finnahyi anil mungkar, yaitu mencegah kemungkaran ya. Dengan mencegah kemungkaran itu kita juga akan mendapatkan manisnya ibadah. Kenapa? Karena kemungkaran itu menjadikan
murkanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu menjadikan Allah murka. Dalam hadis yang lain disebutkan ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Allah akan ridho ketika orang tua kita juga ridho. Sebaliknya Allah akan murka, marah ketika orang tua kita itu juga marah. Makanya jangan sekali-sekali menjadikan orang tua kita marah. Nah, ini kalian di rumah terus ini ya, masih di rumah ini, sudahkah berbuat yang terbaik untuk orang tua? Jangan sampai kemudian yang kita lakukan itu menjadikan orang tua kita murka ya, karena kita sudah tahu ya, ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita ya, dan bisa diamalkan. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan salawat burdah bersama-sama. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqdahami ya rabbi bil mustafa balik maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.